Terima kasih kami perhatikan untuk informasi jumlah semua peserta khataman Binagar 30 juz dan As-Saffat berjumlah 235. Dari 227 peserta As-Saffat dan 8 peserta Binagar 30 juz. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu maudhu' hasanah dan doa. Saya Ustaz ngagem mic. Kepada beliau Gus Ahmad Muhammad Mustafa, Gus Ahmad Muhammad Musta'in Soha, SH, MH, MA Al-Hafidh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu minal 'ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'da. Al-Fatihah biniyatil qabul biniyatit taysir ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih وعلى ما نوى مشايخ البيوع وعلى ما نوى مشايخ كواكيان وعلى ما نوى مشايخ دار الفلاح جگل قدس وعلى ما نوى مشايخ المعيد مangkudan Surakarta وعلى ما نوى مشايخ حضرموت يمن وعلى ما نوى مشايخ الفائق من سلا من دفن في حواليهم لهم الفاتحة. Yang kami memuliakan Romo Kiai Haji Idris Sofawi, yang kami memuliakan Maulana Al-Habib Novel Muhammad Al-Idrus, yang kami memuliakan senior kita Dr. Ja'far Asgaf, yang kita muliakan Bapak Aris Parianto. Semoga beliau dan seluruh guru-guru yang mengajar anak-anak kita di Takmirul Islam ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam syarah Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana menulis Ratibul Haddad disyarah oleh cucu beliau Al-Habib Ahmad, dikisahkan Marra Isa fil maqabir, Nabi Isa itu pernah lewat di satu kuburan. Faro'a man yu'adzibu fitil kal maqabir. Lah saat itu Nabi Isa tiba-tiba melihat ada orang dalam kuburnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama sepakat gitu. Nabi apapun bisa melihat orang dalam kuburnya. Kemudian setiap hari lewat. Karena Nabi Isa enggak bisa memberi syafaat, maka setiap hari lewat. Wa ba'da sab'a sanawat, 7 tahun setelah Nabi Isa lewat di kuburan tersebut, fa'idan. Kalau ada kalimat jatuh setelah idan, berarti kalimat ini sifatnya fajaiyah. Tiba-tiba orang yang setiap hari disiksa itu, semua siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bertanya, "Ya fulan, bimanil tahadhil manzilah?" Dari mana kamu itu mendapatkan kemuliaan yang sehebat ini? Kemudian si fulan mengatakan, indana zaujatun hamil. Nabi Isa,
Kulo niku pas meninggal punya istri sedang hamil. Tentunya anakku sudah dilahirkan, sekarang umurnya 6 tahun menginjak 7 tahun. Bibarkati ta'limihi fil riban aw fil madrasah. Gara-gara anakku dibawa istriku ke sebuah lembaga yang mengkaji Al-Quran, maka Allah mengatakan, ayyuhal muluk kaifa wa'azibuhu wal waladu fil ardi yadhkuru ismi. Wahai malaikat, aku berjanji, barang siapa orang punya anak, anaknya dibawa ke lembaga yang ada pengajian Al-Qur'annya, ada kajian Al-Qur'annya, maka semua dosa orang tuanya, setiap berdosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua orang tua wali di sini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Bakri Syato punya kitab berjudul I'anatul Talibin, Hasyiah dari Fathul Mu'in. Dikatakan di dalam kitab itu ra'a ba'dul auliya, kalau ini asar, ini kisah bukan hadis. Haudaj, ada seorang wali yang dia istikharah berkali-kali. Dalam istikharahnya melihat orang-orang di dalam alam kubur itu menunggu kiriman doa dari orang yang masih hidup. Nah, faidah, tiba-tiba ada dua orang ini dia duduk di singgasana, nggak rebutan kiriman doa, tapi dia diberikan kenikmatan yang lebih daripada yang lain, difference daripada yang lain. Maka kemudian wali tersebut bertanya, wahai fulan, dari mana engkau mendapatkan kemuliaan ini? Si almarhum dua tadi berkata, wahai kekasih Allah, aku punya seorang anak, seorang bai'ul khubsi fitor fisuk. Aku punya anak, anakku itu sebenarnya gak hafal Quran, tapi dia itu mulutnya gak pernah berhenti baca Quran. Dia jual roti di pojokan pasar. Lah, gara-gara anakku selalu membaca Al-Quran dan dikirim pahalanya kepada orang tuanya, maka aku sebagai orang tuanya mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali tadi idamastaiqadha, ketika bangun tidur mengecek, benar enggak di pojokan pasar ada laki-laki penjual roti dan daging, di mulutnya enggak pernah berhenti membaca Al-Quran. Ternyata ada. Ditanya, ya fulan, anta fulan bin fulan kamu fulan anaknya almarhum fulan. Loh, min aina arafta, di mana engkau tahu wahai kakak-kakak tua? Kemudian dia bercerita bahwa orang tuamu dalam alam kubur mendapatkan kenikmatan yang begini, maka kamu beruntung, maka dia beruntung punya anak seperti kamu. 2 minggu setelah itu, si wali tadi, si kekasih Allah tadi dalam istikharahnya bermimpi, ternyata orang tuanya dalam alam kubur sudah seperti yang lain, ya nunggu kiriman dan rebutan kiriman doa. Setelah dicek paginya, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Maka beruntunglah bapak ibu-ibu semuanya yang punya anak sekolah di SD Takmirul Islam. Insya Allah dengan sebab panjenengan menyekolahkan anaknya di sini, panjenengan semuanya akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad ibn Ahmad Qulyubi dalam kitabnya yang berjudul An-Nawadir, beliau mengisahkan, apakah yang dapat surga itu yang anaknya sekolah saja atau yang lain juga sama? Ternyata beliau mengatakan, wa man sakana fi subkatin fiha ahlul Qur'an ay fiha alim dakhalal jannah. Umpama ada di antara bapak ibu yang tinggalnya di daerah Todipan misalnya, karena jenengan punya anak disekolahkan di Tamirul Islam belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, maka seluruh orang yang tinggal di sekitar gang rumah panjenengan juga berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ahli Quran itu sangat luar biasa. Bapak ibu yang saya muliakan, belajar Al-Quran itu penting. Kalau tidak belajar Al-Quran maka sangat bahaya sekali. Contoh, Imam Zainuddin Al-Malibari, ini juga ditulis selain di Fathul Mu'in, juga ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika orang tidak mau ngaji Al-Quran kepada guru, maka biasanya error. Contoh, ketika jenengan membaca dan tidak digurukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yaknya tasydid. Kalau adik-adik tidak berguru kepada seorang guru,
kemudian bapak ibu tidak menyekolahkan anak-anaknya di takmirul Islam misalnya, bacanya ngawur. Ya kana abudu wa ya kana stain tanpa tasydid. Ini fatal sekali. Menurut Imam Ibnu Katsir dikatakan di dalam kitabnya, kalau iyyaka pakai tasydid itu artinya hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai Allah kita minta pertolongan. Tapi kalau bapak ibu tidak menyekolahkan anaknya di takmirul Islam misalnya, atau tidak mendidik ngaji misalnya, bacanya ya kana abudu wa ya kana stain tanpa tasydid, menurut Imam Ibnu Katsir artinya adalah ai a'buduka ya daw asy-syams, hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Satu huruf membaca Quran keliru maka maknanya fatal sekali. Makanya adik-adik ketika ngaji Al-Quran harus sungguh-sungguh, tidak boleh disepelekan. Guru kami Romo Kiai Haji Khairul Mustamir selalu mengingatkan, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Besok di akhir zaman banyak lembaga-lembaga yang dia mendidik anaknya membaca Al-Quran, mendidik anaknya berlomba-lomba hafal Quran, tapi lembaga tersebut tidak menjadikan sebab orang menjadi ahli surga, tapi malah ahli neraka. Kenapa? Karena tidak berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Makanya harus hati-hati, pelan-pelan ketika membaca Al-Quran. Adik-adik yang saya muliakan dan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin punya anak, anaknya kemudian mudah membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, maka orang tua ketika niat menyekolahkan anaknya, jangan sampai niat karena berbangga, bahaya. Ulama zaman dulu, anak-anaknya jadi-jadi. Kenapa? Mereka istiqomah ketika mendidik anaknya ahli Quran, ya sudah, kamu ahli Quran, masalah ma'isyah nanti yang lain. Jadi jangan sampai punya doktrin, nah kamu nanti hafal Quran, kamu nanti khatam bin nadhar, nanti orang tua kamu dihormati di mana-mana. Kita cek ulama-ulama ahli Quran yang mana dia itu sukses, karena dia lurus ketika niat mendidik anaknya. Ada tafsir kurang lebih 20 jilid namanya tafsir Az-Zajjaj. Kenapa ulama ini menjadi ulama yang sukses, murid-muridnya kemudian banyak jadi orang yang sukses? Karena kalau malam dia dakwah Al-Quran, kalau malam beliau itu menceramahkan Al-Quran jadi Al-Quran, kalau siang tukang jual beli kaca. Kaca itu bahasa Arabnya zajjaj, zujaj. Makanya karena dia terkenal ahli kaca, tafsirnya namanya tafsir Az-Zajjaj. Jadi tidak menggunakan Quran untuk mencari duniawi. Ada namanya Imam Al-Warraq, gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau kalau malam mendidik anaknya untuk jadi ahli Quran, untuk jadi ahli qiraah sab'ah, ahli qiraah asyarah. Kalau siang jual beli kertas, Maka beliau punya kitab yang cukup besar dan terkenal namanya Imam Al-Warraq. Kenapa? Kalau malam dakwah kemana-mana, kalau siang jual beli kertas. Tidak menjadikan Quran untuk mencari urusan duniawi. Ada salah satu ulama mujtahid madhab Syafi'i, namanya Imam Qofal Al-Mirwazi. Namanya Syekh Muhammad Ibnu Qofal, tapi terkenal Imam Qofal. Kenapa? Karena kalau malam beliau mendakwahkan Al-Quran, menceramahkan Al-Quran, kalau siang beliau jual beli gembok. Gembok itu bahasa Arabnya Qofal. Maka kalau adik-adik ingin menjadi orang yang sukses di dalam mempelajari Al-Quran, jangan sampai niat menghafalkan Quran, membaca Al-Quran bin nadhar dan lain sebagainya untuk mencari duniawi. Walaupun orang yang ahli Quran pasti diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi, man syahadahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Di dalam riwayat yang lain afdalu ma utiya sa'ilin. Barang siapa orang menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya untuk belajar Al-Quran, fokus menghafalkan, membaca Al-Quran, maka orang tuanya khususnya dan anak-anaknya diberi di atas kalau dia punya cita-cita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jenengan dan SD Takmirul Islam, Masya Allah,
Masya Allah, maka monggo kita semuanya fokus dan semangat untuk belajar, yaitu Al-Quran. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini adalah kitab suci. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam hati kecuali hati yang suci. Mbah Kiai Haji Ahmad Sofawi, beliau kalau mencari pegawai untuk bangun pondok Al-Mu'ayyad, katanya saya nggak ketemu, beliau tidak mengizinkan pasir masuk ke pondok Al-Mu'ayyad kecuali pasir itu harus disuceni terlebih dahulu. Disuceni dulu, dihilangkan najisnya, digebur pakai air, baru boleh pakai bangun pondok Al-Mu'ayyad. Nah, begitu juga Masjid Tegal Sari, ada dua, pondok Al-Mu'ayyad sama Tegal Sari. Mbah Kiai Sofawi, ketika ada orang yang bekerja bangun pondok, bangun masjid Tegal Sari, tidak diizinkan kecuali kalau bangun harus dalam keadaan suci. Ngapunten, makanan yang disuguhkan untuk nyuguhi para pekerja tadi tidak boleh, kecuali kecapnya membuat sendiri, harus pasti halal. Jadi beliau memang hati-hati, tidak percaya kepada pabrik-pabrik tertentu. Kenapa? Karena beliau tidak mau pondoknya atau mungkin Masjid Tegal Sari yang beliau cintai dibangun menggunakan tenaga yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehati-hatian beliau. Makanya kemudian Masjid Tegal Sari, begitu juga Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad menjadi lembaga yang berkah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati beliau. Pernah salah satu keluarga, satu mobil laki-laki perempuan. Beliau padahal laki-laki perempuan, bukan campur-campur, tapi bersama-sama. Beliau dukonya luar biasa. Artinya apa? Kehati-hatian beliau di dalam menjaga makanan, minuman dan lain sebagainya, ini menjadikan kemudian anak turunnya, murid-muridnya seperti Kiai Haji Idris Sofawi menjadi orang yang berkah hidupnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang dilakukan oleh ulama zaman dulu. Contoh, Imam Hanafi itu pernah ngutangi orang. Beliau seorang ahli Quran. Imam Hanafi ahli Quran, walaupun beliau lebih terkenal ahli fikihnya. Imam Hanafi pernah ngutangi orang kurang lebih 1000 dirham. Kalau dirupiahkan ya mungkin 1 miliar lebih diutangkan. Ketika beliau pergi kundur pengajian, asobahul mator, kehujanan. Ketika kehujanan, beliau ngiyup ke salah satu rumah, di emperan rumah. Kemudian beliau mikir, lah ini kan rumahnya orang yang kemarin aku hutangi, paling-paling gak mungkin diusir karena dia punya utang kepadaku. Aku kemudian gak mungkin diusir dari rumah ini. Maka beliau ingat, kullu qardin jaron bihi naf'an fahuwa riba. Setiap meminjami apapun, kalau kita mengambil kemanfaatan maka hukumnya riba. Karena beliau tahu riba, maka 1 miliar uang yang diutangkan tadi diikhlaskan, tidak ditagih oleh Imam Hanafi. Kenapa? Beliau tidak mau makan makanan riba. Imam Hanafi punya murid kurang lebih 2000 orangnya. Semuanya rata-rata hafal Al-Quran. Imam Hanafi pernah mengajak muridnya ke Satil Bahar, ke pinggir laut. Kemudian Imam Hanafi bilang kepada muridnya, waladi, anakku, tolong kamu data ikan-ikan yang ada di pinggir laut ini. Data umurnya, bukan data harganya, bukan harganya, tapi umurnya. Murid-muridnya heran, apa ini? Korelasi hubungan umurnya ikan sama keberkahan ilmu. Didata, ikan pepes misalnya 2 tahun mati, ikan lele setahun mati, ikan teri setengah tahun punah mati, ikan misalnya koi 5 tahun mati misalnya. Didata, Syekh, ini di sini ada 15 jenis model ikan, saya data matinya mereka rata-rata sekian. Beliau Imam Hanafi mengatakan, wahai murid-muridku, tolong jangan engkau suguhi aku makanan dari lautan ini, dari ikan ini. Kenapa? Karena apa? Sesuai umurnya. Misalnya ikan lele selama 2 tahun jangan diambilkan dari sini. Ikan pepes 3 tahun jangan dibeli dari sini. Kenapa? Kemarin ada kapal tenggelam di depan situ, kemudian ada perempuan ahli maksiat ikut tenggelam, sampai hari ini jasadnya belum ditemukan.
Aku khawatir ikan-ikan ini makan jasadnya perempuan ahli maksiat, dan aku tidak mau makan ikan yang ikan itu makan jasadnya perempuan ahli maksiat. Maka kehati-hatian Imam Hanafi menjadikan murid-muridnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik semuanya nggih, kalau panjenengan pengen mudah hafal Al-Qur'an, mudah belajar qiraah sab'ah, mudah belajar qiraah asyarah, maka makanannya dijaga. Bapak-bapak ibu-ibu niki makanannya dijaga. Saya kalau menasihati orang tua di Pondok Darul Quran juga begitu. Bapak ibu nyuwun tulung nak ngirimi orang tua, nak ngirimi anak-anak panjenengan di pondok, cari kiriman yang paling halal. Misalnya bapak ibu bekerja di 3 lembaga, cari yang kira-kira tidak ada ribanya. Ini untuk ngirimi atau membayar SPP anak-anak di SD Takmirul Islam. Karena berbahaya. Saya punya kitab berjudul Manhajul Hanif, karya Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Masya Allah, kitabnya luar biasa. Kitabnya sangat luar biasa. Imam Abi Yazid Al-Bustami, bapak ibunya semenjak menikah tidak pernah maksiat, selalu menjaga makanan dan minuman. Sehingga tidak salah kalau punya anak bernama Abi Yazid Al-Bustami, umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Setiap malam Imam Abi Yazid yang masih kecil ini sholat tahajudnya mi'ata rokaat. Di dalam kitab dikatakan 100 rokaat. 100 rokaat sholat tahajud atau sholat malam, ditambah membaca Al-Quran 1 kali khataman. Ini Imam Abi Yazid Al-Bustami. Kenapa? Orang tuanya selalu hati-hati ketika memberi makan dan minum kepada anak-anaknya. Ketika Imam Abi Yazid Al-Bustami umurnya menginjak 10 tahun, fasholla arba'a rakaat. Beliau sholat malam baru dapat 4 rakaat, fataiba. Tiba-tiba lemes niku lemah sekali, faghallaba alaihi naum. Kemudian ketiduran bapak-bapak ibu. Ketiduran, mau sholat tahajud enggak kuat. Pagi-pagi matur sama ibunya, "Ya Umi, lima asobani bihada." Kenapa? Sebabnya aku diberi cobaan tadi malam mau sholat tahajud oleh Allah berat sekali, baru 4 rakaat ketiduran. Biasanya 100 rakaat enteng. Ibunya mencari sebabnya. Apa sebabnya ya? Makanannya halal, minumannya halal, pakaian yang dipakai halal, uplik atau senter yang dipakai untuk sholat malam halal. Dicari sebabnya. Ketemu ibu-ibu, bapak-bapak. Apa? Qad khata'tu an akhdis sabun liuhassila siyaba. Ibunya mengatakan, "Nak, ini sebabnya, Nak. Kemarin ibu itu ketika mencuci baju yang kamu pakai untuk membaca Al-Quran itu tergesa-gesa, ta'ajjal itu, tergesa-gesa, salah ngambil sabunnya orang lain. Karena baju yang kamu pakai itu dicuci pakai sabun yang tidak halal, makanya kamu diberi berat untuk membaca Al-Quran di malam itu dan tidak mampu sholat tahajud 100 rakaat." Makanya bapak-bapak ibu-ibu nyuwun tulung, jenengan kalau ngasih baju anaknya itu dicari yang paling halal. Kalau jenengan pribadi enjoy betul nopo-nopo. Tapi kalau anaknya ini cari yang paling halal. Ada satu kitab karya guru kami di Hadramaut Yaman, yaitu Al-Habib Zain bin Semit, berjudul Kitab Manhajus Sawi. Di dalam kitab itu diceritakan, karena Imamul Haramain Al-Juwaini, adik-adik, Imam Syafi'i punya murid yang sangat alim namanya Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain punya kitab berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab, 20 jilid kitabnya, Masya Allah. Kami baca, luar biasa isinya. Imam Haramain itu ulama yang beliau selain punya pondok, ya tukang ceramah, ahli Quran. Beliau Imam Haramain ahli Quran. Kemudian suka ceramah di luar, juga punya pondok. Di suatu malam Imam Haramain ceramah yang datang kurang lebih 10.000 jamaah, Masya Allah. Imam Haramain Al-Juwaini. Ketika beliau ceramah, faidan, tiba-tiba beliau mengalami kabwah. Kenapa niku kabwah? Kabwah niku ngeblank. Jadi ketika ceramah itu tiba-tiba pikirannya pusing, ilmunya nggak mau keluar. Kemudian beliau turun panggung, kemudian menangis. Matur sama bapak ibunya, masih hidup di bapak ibunya, ditanya, "Wahai bapak, wahai ibu, biasanya kalau aku ceramah itu cas-cis-cus, kok tadi malam itu berat sekali. Tadi malam habis aku ceramah baca Quran kok malas sekali. Apa sebabnya?"
bapak ibunya istikharah. Istikharah jawabannya sama. Nak, kemarin bapak ibu itu istikharah. Ternyata katanya istikharah kami berdua jawabannya sama. Dulu kok taraktuka ila suk. Dulu ketika kamu masih bayi, bapak dan ibu itu meninggalkan kamu ke pasar. Kemudian kamu baka bukaan syadidan. Kamu itu menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Lah, tetangga kita yang suka maksiat, suka ngerasani orang lain, suka makan makanan haram, datang ngemei kamu, nyusui kamu. Kamu disusui perempuan ahli maksiat, masya Allah. Nah, ketika ketika bapak dan ibu pulang ke rumah, Imam Al-Juwaini pulang ke rumah, aku ambil dirimu dalam masih bayi, wanaka saunukahu, ininya tak pukul-pukul, ini gulu kamu tak pukul-pukul, wa mashabatna, perutmu tak pencet-pencet, wa asabiyahu fibi, ini jari jemariku tak masukkan ke mulut kamu, sehingga semua susu yang kamu minum dari perempuan ahli maksiat tadi keluar semuanya. Walakin, ada walakinnya, ada tetapinya ini. Tetapi ada bu'ah itu satu teguk air susu yang saat itu ternyata ada di perut kamu paling dalam, gak bisa keluar. Gara-gara kamu ketika bayi minum air susu dari perempuan ahli maksiat, maka ketika jadi ulama, kamu diberi ngebleng ketika ceramah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo Bapak Ibu ketika memberi makan anak-anaknya, terutama yang membaca Al-Quran, yang ahli Quran, hati-hati, jangan sembarangan. Kemudian kalau ingin anak-anaknya sukses menghafalkan Al-Quran atau sukses menjadi ahli Quran, orang tua dan guru jangan sampai mengucapkan yang negatif kepada anaknya. Ini bahaya. Sak nakal-nakali anak, ampun ngantos jenengan ucapkan yang negatif. Tadi malam kami punya jadwal Pak Kepala di Semarang. Tadi malam saya di Semarang, jadwal saya sampai jam berapa? Jam 12 tadi malam. Mbah Umar konon nih, kan cerita ini sudah masyhur tapi tidak salah kita sampaikan. Di tahun 70-an murid Al-Mu'ayyad itu nakal-nakal. Banyak yang melanggar peraturan pondok. Mbah Umar dawuh, ketua pondok, lurah pondok, tolong kamu data santri Al-Mu'ayyad yang nakal, lebih nakal, semakin nakal sampai ternakal. Didata. Pelanggaran paling banyak itu didata. Kemudian lurah pondok ngasihkan data itu ke Mbah Umar. Syukur. Kowe mengko bakal ditokke, kamu nanti bakal diboyong, dikeluarkan sama Kiai Umar. Nah, ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, ternyata nggak dikeluarkan sama Mbah Umar. Lurah pondok matur kepada Mbah Umar, nyuwun ngapunten, kok santri-santri yang melanggar peraturan nggak diboyongkan, itu kenapa? Mbah Umar mengatakan, "Loh, Cung, sampean tuh bagaimana? Santri-santri ini dipondokkan di pondok Al-Mu'ayyad untuk aku didik. Aku jadikan dia orang yang mulia dunia akhirat bersama Al-Quran. Kok malah kamu niat memboyongkan itu bagaimana? Ini tak data, yang nakal tak bacakan Fatihah misalnya 1 kali setiap malam, yang lebih nakal 2 kali, yang semakin nakal 3 kali, yang ternakal tiap malam tak tirakati, tak bacakan Quran 100 kali. 100 kali, Masya Allah. Nah kemarin ketika diceramahkan di Kebumen, Pak Kawan, ternyata ada salah satu kiai datang di depan itu, santrinya kurang lebih 10.000, Masya Allah. Santrinya kurang lebih 10.000. Dan kemudian beliau maju, Masya Allah, matur suwun, santri ternakal di dalam data pondok Al-Mu'ayyad itu saya. Alhamdulillah, gara-gara dulu saya nakal, didoakan Kiai Umar, sekarang santri saya 10.000, Masya Allah. Tapi ya jangan nakal kalian. Wah, saya tak nakal, nanti biar didoakan sama Pak Aris jadi ulama, ya jangan. Ya kalau beliau mau doakan gitu. Niki. Di dalam tafsir misalnya tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Kabir 20 jilid tafsirnya. Kenapa kok ada orang itu kulitnya hitam-hitam? Orang-orang di Afrika di mana kulitnya hitam. Dikisahkan ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh itu nabi sing senengane nangisan. Karena suka nangis maka bahasa Persinya nangis itu adalah nuhun. Beliau Nabi Nuh itu sedang duduk di kapal,
Tiba-tiba Nabi Nuh ini ngapunten diitik-itik keleknya sama putranya yang namanya Ham. Punya putra Kan'an, Ham, Syam, Yafid. Ham itu ngitik-ngitik keleknya Nabi Nuh. Tahu ngitik-ngitik betul? Tahu ngitik-ngitik. Diitik-itik, digeli-gelikan. Ya Masya Allah. Nah, ketika kaget Nabi Nuh keladuk duka anta wa dzurriyyataka ila yaumil qiyamah sauda. Kowe lan anak putumu sampai dina kiamat ireng-ireng kabeh. Gara-gara Nabi Nuh keladuk seperti itu, ucapan beliau walaupun tidak dinyati doa, akhirnya seluruh keturunan Nabi Nuh dari jalur Ham itu kulitnya sampai hari kiamat diberi hitam-hitam semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua jangan sampai mengucapkan yang negatif kepada anaknya, yang baik-baik saja. Ada seorang ulama ahli hadis, kakinya buntung, nggak punya kaki. Ditanya, ya Syekh, kok kamu nggak punya kaki, kenapa? Ulama ini bercerita, dulu ketika aku masih kecil, la'ibtu usfur, aku main-main burung usfur, burung emprit. Tak taleni sikilnya, kakinya tak taleni, tak tarik-tarik. Ibuku keladuk ngendika, nah asobaka kama asobtaha. Nah, kamu akan digitukan oleh Allah seperti kamu menggitukan burung tersebut. Nah, ketika tak tarik-tarik ternyata kakinya itu potol. Gara-gara ibuku keladuk ngotot, kakiku juga diberi potol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua sekali lagi jangan mengucapkan yang negatif kepada anaknya. Apalagi orang tua mengucapkan yang negatif, berbicara yang tidak baik kepada guru-guru anak-anak. Ini bahaya sekali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya kitab berjudul Al-Ghunyah. Ini hati-hati Pak. Kemarin ketika corona itu saya paling takut kalau masalah orang tua kepada guru. Kadang-kadang orang tua protes ke guru. Apa ini? Kok sampai orang tua protes ke guru ini sangat berbahaya. Syekh Abdul Qadir Jilani punya kitab berjudul Al-Ghunyah. Di dalam kitab itu Aukamako dikisahkan ada seorang santrinya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu muridnya kalau dijejer sepanjang 7 km. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir punya kalau makan, kalau muridnya mau makan, dimakan dulu, sisanya kasihkan pada muridnya. Saat itu ada salah satu orang tua melihat anaknya makan sisanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian orang tuanya mendatangi Syekh Abdul Qadir marah-marah. Apa anakku kamu kasih makan seperti kucing seperti ini, bagaimana? Sisa kamu. Anakku ini orang kaya. Dah, anakku sekarang tak cabut pulang. Dicabut pulang, sampai tengah jalan dicek. Setahun mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Loh, nak, kamu setahun mondok sudah hafal apa? Hafal Al-Quran, hafal Riyadhus Shalihin, hafal kitab Ihya Ulumuddin, hafal semuanya beliau. Ihya Ulumuddin hidupnya hampir mirip-mirip sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian orang tuanya gelot, kemudian orang tuanya anak ini membawa anaknya ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi. Syekh Abdul Qadir berfatwa, man nada syaikha ibnihi, barang siapa orang tua kok berani mengucapkan kalimat yang tidak sopan kepada guru anak-anaknya, la yang fa'abadan, maka anaknya tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang barokah untuk selamanya. Maka orang tua nyuwun tulung kalau sama guru ini lebih sopan. Kenapa? Karena disitulah keberkahan daripada anak-anak panjenengan. Di Rembang, kami pengajian di Rembang. Di Rembang itu ada orang biasa, anaknya nak mboten kalian itu pitu. Pitu itu punya pondok semuanya dan semuanya ahli Quran, ahli qiraah sab'ah, kira-kira begitu. Kita tanya, Pak, kamu tuh cuma tukang jual ayam, tukang ayam, peternak ayam, tapi kok anaknya bisa jadi ulama-ulama semua itu dari mana? Beliau bercerita, aku pernah dengar ceramah, katanya kalau orang itu memuliakan majelis tempat anaknya belajar, maka anaknya akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya itu setiap ketemu gurunya anak-anak saya selalu tak sembelihke ayam yang paling enak, yang paling besar. Gara-gara itu anakku kemudian sekarang dijadikan orang yang sukses, mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita gini Rembang enten. Makanya panjenengan jangan eman-eman kepada lembaga yang mendidik anak panjenengan ilmu. Pak, kalau kita sodako itu yang paling afdol itu kemana?
Sodakoh itu yang paling afdal ke majelis ilmu, ke majelis anak-anak jenengan belajar Al-Quran. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ba'inawi, wahidun bi asyratin ilal a'ma wal mubtala. Jenengan bapak-bapak, sodakoh satu itu akan dilipatkan 10 derajat kalau sodakohnya kepada orang yang terkena musibah atau orang buta. Jadi nyodakoi orang terkena bencana 10 derajat. Walakin wahidun bitis ini ati alfidhifin, satu kali sodakoh akan dilipat gandakan rezeki panjenengan 900.000 kali oleh Allah kalau panjenengan sodakohnya kepada gurunya anak-anak panjenengan, alam alim al faqih, kepada gurunya anak-anak panjenengan, atau kepada majelis ilmu. Jadi kalau apa-apa yang berhubungan dengan SD Takmirul Islam, apa-apa yang berhubungan dengan lembaga anak jenengan belajar, nggak usah iman-iman, keluarkan yang terbaik. Kenapa? Karena disitulah satu kali sodakoh panjenengan akan dilipat gandakan pahalanya 900.000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semuanya semangat untuk belajar Al-Quran. Saya harap adik-adik di SD Takmirul Islam ini punya cita-cita yang luhur, punya cita-cita yang agung. Adik-adik, Amerika Serikat itu sudah tidak lagi habis berdebat masalah tafsirnya. Tidak, Amerika itu maju sekali. Jadi kami ketemu dengan beberapa dosen, Pak dosen, dari mana engkau menemukan kok ada robot kecil seperti robot chips untuk mengintai para teroris, itu dari mana? Kamu dapatnya dari mana? Dalam bahasa Inggris sih. Beliau Augamakol mengatakan, kami itu selalu merujuk kepada Al-Quran. Masya Allah, orangnya ateis, orang yang gak beragama atau agamanya tidak Islam, tapi kalau mencari rujukan tentang teknologi dari Al-Quran. Loh, dari mana? Coba ayatnya yang mana? Itu loh, Pak, itu loh, Mr. Mustain, itu di Quran ada. Innallaha, bacanya gak begitu fasih. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Itu Allah itu, Tuhannya Anda itu mengatakan kalimat fauqoha, yadribu fauqoha, itu dimulai dengan kalimat yadribu. Ini aneh. Padahal di dalam ayat yang lain, Allah, Tuhan Anda, kalau membahasarabkan, menciptakan itu dengan kalimat yaitu yakhluqu atau khalaqo. Tapi ayat ini menggunakan kalimat yadribu. Akhirnya para ahli-ahli di Amerika Serikat di Harvard of University itu menyuruh para tim-tim ahli tekniknya, untuk ahli tafsirnya untuk meneliti kenapa kalimat ini pakai yadribu, kenapa kalimat yang lain pakai yakhluqu atau khalaqo. Ketemu di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, di dalam Al-Burhan karya Imam Zarkasi dikatakan, setiap kalimat yang jatuh setelah yadribu, maka kalimat itu sesuatu yang bisa diciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kalimat itu juga jatuh setelah yakhluqu, maka hanya Allah yang bisa menciptakan. Karena innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Karena kalimat ba'udah jatuh setelah yakhluqu, maka kami yakin kami bisa menciptakan robot-robot kecil-kecil untuk mendeteksi para terorisme, untuk mendeteksi orang-orang yang ingin kami cari. Dan bisa. Amerika punya robot kecil. Dari mana? Dari Al-Quran. Minggu ini China of University, Universitas di Cina mau menerapkan menghidupkan orang mati. Dari mana? Dari Al-Quran. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Loh, kok bisa? Ya, karena kami yakin bahwa kitabnya suatu agama itu tidak boleh keliru. Maka sekarang Cina bulan ini mau menghidupkan orang mati, hidup lagi dengan membayar 45 miliar rupiah. Masya Allah. Ini Cina dan Amerika Serikat sangat maju sekali. Makanya adik-adik monggo, setelah nanti hafal Al-Quran, jangan berhenti belajar nanti di SMP Takmirul Islam, MTS Takmirul Islam, belajar kitab Faidul Barokah fi Sab'il Qiraah, belajar Qiraah Sab'ah. Qiraah Sab'ah selesai, belum selesai itu, belajar lagi kitab Qiraat Tafsir Thayyibatun Nashr, belajar kitab Qiraah Asyarah. Qiraah Asyarah dikuasai, belum selesai,
Belajar lagi kitab Ittihaf Fudulail Bashar fi qiraati 14, qiraah 14. Masya Allah ini. Dengan menguasai qiraah 14, saya yakin di Solo Raya belum ada. Belum ada seumuran panjenengan. Seumuran panjenengan, kalau seumuran saya sudah ada. Seumuran panjenengan saya kira belum ada yang menguasai qiraah 14. Maka monggo semangat. Terakhir, masalah wiridan. Ini penting. Orang tua dan adik-adik harus punya wiridan. Wiridan untuk mendukung Al-Quran. Ini penting sekali. Wiridan untuk memperlancar Al-Quran, saya kira belum ada saya kira yang paling sahih ya. Hadisnya kan hasan sahih. Itu kalau bisa setiap hari Kamis malam Jumat itu mengamalkan sholat takwiyatul hifdi. Sholat takwiyatul hifdi, Masya Allah. Saya merasa ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Dulu kami menghafalkan Quran kepada Pak Kiai Mustamir itu 3 tahun. 3 tahun 3 bulan. Seiling kula 3 tahun 3 bulan. 3 tahun dapat 14 juz, 3 bulan dapat 16 juz. Jadi 3 tahunnya 14 juz sambil kuliah soalnya. 3 tahun dapat 3 bulan dapat 3 juz. Itu setelah mengamalkan sholat takwiyatul hifdi. Sholatnya dilakukan setiap hari Kamis malam Jumat dan luar biasa. Ini menghafalkan Riyadhus Shalihin nggak usah lama-lama, cukup 4 bulan saja. Kenapa? Pakai sholat takwiyatul hifdi. Menghafalkan Zubat yang di Lirboyo itu harus 2 tahun, nggak usah lama-lama, cukup 11 hari saja. Pakai apa? Sholat takwiyatul hifdi. Menghafalkan Minhajut Thalibin, matan daripada kitab Mahali, itu 6 jilid kitabnya, nggak usah lama-lama, cukup setengah tahun saja. Di Lirboyo 3 tahun membaca. 3 tahun membaca, ini hafalnya cukup 6 bulan saja. Pakai apa? Sholat takwiyatul hifdi. Yang pertama, kalau jenengan bisa amalkan sholat takwiyatul hifdi. Ini penting sekali. Ini tentu kami telah berkontemplasi dan ketemu dengan beberapa ulama almarhum, termasuk Mbah Umar. Kita konsultasi juga. Yang kedua, kalau pengen anaknya sukses, cepat hafal Quran, Mbah Ahmad Bashir Kudus, guru saya Dalailul Khairat, kalau anaknya tidur, bapak-bapak, kalau anak jenengan sedang tidur, bathoke ini dilus-elus, dibacakan surat Al-Qadir, syukur-syukur kaping 11. Kemarin saya dapat ijazah dari Gus Koyum 7 kali, tapi Mbah Bashir dulu seingat saya 11 kali. Jadi anaknya niku dibacakan di bathuknya 11 kali surat Al-Qadir disebulke. Insya Allah anaknya akan diberi mudah untuk manut orang tua dan mudah hafal Al-Quran. Niki amalannya itu. Yang ketiga, Mbah Maimun Zubair sebelum meninggal pernah ditanya, Mbah Maimun, kamu itu kok bisa ya punya anak pinter semerlah sahabat kalian tuh. Mbah Maimun Zubair, ada Gus Yasin, Gus Ghafur, Gus Wafi, anaknya itu alim-alim, menguasai jarah wa ta'dil, menguasai kitab-kitab besar, muridnya Syekh Buti dan lain sebagainya. Kok bisa? Apa wiridan kamu? Murid-murid kamu juga alim-alim. Mbah Maimun mengatakan, saya tidak punya wiridan. Yang lebih saya istiqomahkan, melebihi istiqomah setiap hari, setiap masuk pintu rumah, membaca surat Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk pintu rumah baru. Jadi setiap masuk pintu rumah baca Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Niki bapak-bapak orang tua wali kami harapkan membaca itu. Kalau anaknya tidur, bathoke diwacake Al-Qadir. Kalau jenengan masuk pintu rumah itu baca Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Niki kalau di Solo menyampaikan apa-apa nggak pakai dalil nanti dianggap ngarang-ngarang. Betul. Setelah saya cari Pak, ini Mbah Maimun nggak menyampaikan dalilnya dari mana, tapi kan mencari sendiri ketemu. Ternyata dalilnya itu ada di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, kitabnya cukup besar. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi dikisahkan, hukiya anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki Pak, sudah umur ya 40 tahun lah. Sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, ana minal fakri, kula niku fakir Kanjeng Nabi.
golek rezeki angel, golek jodoh angel, anak buah saya angel dikandani. Kira-kira apa yang bisa membuat saya itu hidupnya mulia dunia akhirat dan aku menjadi orang yang mulia dunia akhirat, rezekinya lancar. Kemudian sinten Nabi ini wau fulan tadi ketika Kanjeng Nabi ngendika, ya fulan idza dakhalta ila manzilika faqra suratal ikhlas marra'i fulan. Kalau kamu pengen menjadi orang yang mulia dunia akhirat, rezekinya lancar, mudah mimpi ketemu Nabi Muhammad, jabatannya cepat naiknya, setiap masuk pintu rumah bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa fa'ala dzalik fawassa'allahu alaihi rizqu. Si fulan ini benar-benar mengamalkan perintahnya Rasulullah dan tahun depan si fulan ini dapat kabar Rasul dapat kabar bahwasanya orang ini telah menjadi orang yang kaya raya di kotanya, dapat istri yang salehah, kemudian memiliki yaitu bisnis yang sangat sukses sekali. Kanjeng Nabi dengar seperti itu, Kanjeng Nabi ngendika, man qara'a suratal ikhlas fi maradhi alladhi yamutu lam yantin fi qabri. Barang siapa orang yang hidupnya senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka ketika dia mati jasadnya tidak akan rusak dalam kuburnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika setiap masuk pintu rumah membaca surat Al-Ikhlas, jasadnya tidak rusak dalam kuburnya. Contoh siapa? Mbah Nawawi Banten, jasadnya tidak rusak, masih utuh. Raden Amangkurat Tegal Arung, makamnya di Tegalwangi, jasadnya utuh. Kemarin guru saya Syekh Mustafa Munawir Kertosono, jasadnya dibongkar, jasadnya utuh. Beberapa waktu lalu saya ngaji di Kalimantan Selatan sama Pak Mustafid juga. Di sana ada 49 jenazah kebongkar karena ketabrak pembangunan PUPR ya. Jasadnya 49 jenazah ahli Quran utuh-utuh semuanya. Maka lam yantin fi qabri wa amina min dhaikul qabri, akan aman dari sempitnya siksa kubur. Wa hamalatul malaika bi asnihatihim, malaikat akan membentangkan sayapnya hatta yajuzu bihi minasiratil jannah, sehingga orang ini akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya husnudzon adik-adik semuanya kelak menjadi orang yang hafal Al-Qur'an. Cuman saya punya satu pesan, ini pesan terakhir, insya Allah terakhir dari Gus Umar Fauzi, Kiai Haji Umar Fauzi, kenalin. Beliau sebelum meninggal sempat ngobrol sama kami, sama saya pribadi itu. Beliau ingin, saya itu khawatir Mas Musta'in, saya pengen harusnya SD seperti Takmirul Islam itu ada reuni rutin. Jadi adik-adik ada reuni rutin. Reuni itu bukan reuni untuk pengajian dan bukan, tapi reuni untuk menyimak lagi Quran yang telah dihafalkan. Niki, kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih telah dikatakan besok orang yang paling azabnya paling pedih itu adalah orang yang hafal Quran atau punya hafalan Quran tapi tidak dijaga. Maka kami mengusulkan dan ini usulnya Gus Umar Fauzi almarhum, kalau bisa memang SD seperti Takmirul Islam dan lain sebagainya itu ada reuni khusus. Reuni itu untuk menyimak kembali hafalan yang telah dihafalkan agar anaknya tetap bisa menjaga hafalan Al-Quran. Insya Allah kita semuanya berkumpul di sini, besok kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma arhamna bitarkil ma'asiyah badam ma abqitana warzuqna husnan nadir fima yurdika 'annak. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa anta tudhiku bihi lisanana wa tufarrija bihi lisanana wa anta tashruha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi ghairuka wa la yu'ti illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'limna kama 'allamta nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama 'allamta nabiyyaka Sulaiman alaihi salam wa kama 'allamta syekhuna Dimyati Ru'is alaihi salam wa kama 'allamta syekhuna Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir alaihi salam wa kama 'allamta syekhuna Kiai Haji Abdul Hamid Munawwir alaihi salam wa kama 'allamta syekhuna Ahmad Syekhul Hadi alaihi salam wa kama 'allamta syekhuna Khairul Mustamir alaihi salam wa kama 'allamta syekhuna Ahmad Faizin alaihi salam wa li jami' masyayikhina al-kiram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha 'ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatana wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha 'uluman ladunni wa tukrimuna biha bis-sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatana wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa adyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatsta wa ila yaumi tuhsyaru fihil khalaiq ajma'in. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqadhatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa bulughil marad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mangatan nyuwun ngapunten kana khilafipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Gus Ahmad Muhammad Mustafa
kita semua dapat mengambil mutiara hikmah. Memasuki acara Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, berjalan dengan sukses tanpa ada suatu halangan apapun. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya.